Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danisa Putri Aditya Syahrani, NPM 202024545110, akan memaparkan review jurnal atau referensi yang saya gunakan untuk penelitian seminar saya. Untuk referensi yang pertama, ada judulnya Implementasi ARC dan ARD untuk menurunkan OMH pada desain ulang tata letak fasilitas laboratorium. Penulisnya yaitu Sony Nugroho. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah penataan layout laboratorium quality control yang belum efisien, sehingga terdapat jarak yang cukup jauh pada beberapa area tertentu, di mana area-area tersebut memiliki kesimpang siuran aliran proses perpindahan dengan melewati beberapa area. Dengan kesimpang siuran tersebut, maka aliran material yang ada kurang baik, yaitu panjangnya momen jarak perpindahan material dan kurang optimumnya ongkos material handling. Kemudian, penataan tata letak yang kurang tepat tersebut akan membuat pelaksanaan proses operasional berjalan tidak efisien, yang akan mengakibatkan hal-hal seperti banyaknya waktu tunggu pengujian sampel, komunikasi yang tidak baik, penggunaan peralatan atau mesin yang rendah, dan waktu kerja proses yang tinggi. Penyelesaiannya yaitu penelitian ini telah berhasil memberikan usulan perbaikan tata letak fasilitas laboratorium yang lebih efisien dibandingkan tata letak awal atau tata letak sebelumnya. Berdasarkan hasil dari pengolahan data serta analisis data yang telah dilakukan menggunakan metode ARC dan ARD, maka didapatkan jarak yaitu sebesar 1.718,11 meter dan ongkos material handling sebesar Rp2.772.240,26. Efisiensi yang dihasilkan adalah sebesar 42,24% dengan melakukan perubahan dari layout awal ke layout usulan yang sudah diteliti. Keterkaitan antara metode yang digunakan dengan permasalahan yang dihadapi sudah sesuai karena faktor utamanya adalah tata letak. Kemudian ARC dan ARD ini merupakan salah satu metode yang dapat dijadikan metode yang tepat untuk meneliti tata letak karena ARC memiliki perhitungan skala kedekatan yang dapat memaparkan secara rinci apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian ada referensi kedua dengan judul metode Activity Relationship Chart untuk analisis perancangan tata letak fasilitas pada bengkel Nusantara Depok. Penulisnya yaitu Jamaluddin A, Fauzi, dan Haji Ramadan. Masalahnya yaitu ada penempatan fasilitas-fasilitas produksi pada bengkel Nusantara Depok yang saling terpisah-pisah, sehingga membuat waktu penyervisan menjadi panjang karena jarak tempuh yang panjang. Dengan adanya masalah ini, bengkel Nusantara Depok dituntut untuk dapat lebih mengefisienkan jarak tempuh. Penyelesaiannya yaitu, dari hasil perhitungan didapat total jarak tempuh paling efisien adalah total jarak yang dihasilkan pada layout alternatif dengan hasil 59 meter, dibanding dengan total jarak tempuh layout awal yang berjumlah 79 meter. Dengan layout alternatif, maka didapat efisiensi sebesar 25,31% dengan menggunakan metode Activity Relationship Chart. Peneliti dapat mengetahui secara pasti hubungan yang saling berpengaruh antara tempat atau ruangan yang satu dengan ruangan yang lain. Dalam pelaksanaan proses penyervisan disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya, sehingga dapat dibuat pemindah ruangan yang paling berpengaruh pada proses penyervisan untuk mempersingkat jarak tempuh. Namun, pemindahan ruangan juga harus disesuaikan dengan ketersediaan tempat yang ada. Keterkaitannya tentu antara metode yang digunakan dengan permasalahan yang dihadapi tentu sudah sesuai. Kemudian, referensi ketiga dengan judul Implementasi Metode Market Basket Analysis pada penataan ulang tata letak pedagang pasar Arengka di Kota Pekanbaru dengan penulisnya itu Faradila Anandayul dan Sri Mulyani.
Permasalahan yang dihadapi adalah Pasar Pagi Arengka Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang berada di Kota Pekanbaru, tepatnya di wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Jika dilihat tata letak posisinya, Pasar Arengka Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah Kota Pekanbaru. Pada saat ini, Pasar Pagi Arengka Pekanbaru memiliki 95 kios, 210 los, dan 400 pedagang kaki lima yang terdiri dari bermacam-macam pedagang seperti pedagang pakaian, pedagang sayuran, pedagang buah, pedagang makanan atau minuman, pedagang ikan atau daging, sembako, dan semua jenis barang-barang yang umumnya di pasar tradisional. Berdasarkan pengamatan di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya terdapat beberapa blok pasar yang masih kosong karena pedagang memiliki kebebasan untuk memilih dan menyewa lapak jualan sesuai dengan keinginan, sehingga banyak pedagang yang memilih untuk berjualan di tepi pasar dan di area pintu gerbang masuk pasar, dan banyak pembeli yang tidak parkir kendaraan pada tempatnya, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan. Berdasarkan uraian tersebut, maka ketertiban Pasar Pagi Arengka Pekanbaru perlu adanya penataan kembali terkait dengan pembenahan dari masalah-masalah yang ada, agar pasar tersebut dapat lebih layak dan lebih nyaman untuk dikunjungi dan tetap menjaga kepuasan pelanggan, serta pemerataan penghasilan seluruh pedagang. Maka peneliti ingin melakukan suatu pendekatan dengan metode market basket analysis, menggunakan algoritma a priori untuk memprediksi aktivitas orang di pasar dengan dilakukannya pendekatan. Diharapkan akan menghasilkan suatu solusi dan memberikan desain tata letak pasar yang lebih baik. Penyelesaiannya yaitu hasil yang diperoleh dalam pengelolaan data menggunakan aplikasi RapidMiner adalah nilai support dan confidence yang nantinya akan digunakan dalam menentukan layout rekomendasi tata letak Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Pada penentuan support factor ditentukan minimum support factor sebagai pemangkasan data yang ada. Pemangkasan data ini dilakukan untuk menyaring data sehingga hanya data atau produk yang memiliki aturan yang kuat yang bisa masuk dalam perhitungan selanjutnya. Adapun minimum support factor yang digunakan yaitu 3%. Pada penentuan confidence ini, nilai minimum confidence yang akan digunakan yaitu 50%. Akan tetapi, dalam perbaikan tata letak produk, kelompok item set yang memiliki nilai confidence kurang dari 50% tetap diikutsertakan dan bersifat fleksibel, mengikuti jumlah produk yang seragam karena dalam penyusunan tata letak juga mempertimbangkan kualitas barang dan kemungkinan terjadinya impulse buying. Sebelum menentukan layout, maka dilakukan penentuan tabel skala prioritas atau TSP, Activity Relationship Chart, kemudian untuk referensi keempat yaitu judulnya Analisis Penempatan Produk dengan Metode Market Basket Analysis dan Activity Relationship Chart dengan studi kasus Sakinah Supermarket. Penulisnya adalah Triantono Akmal Suryadi. Masalah yang dihadapi yaitu Pasar Sakinah Supermarket merupakan salah satu perusahaan retail yang berkedudukan di Surabaya. Sering terjadinya penumpukan dan penataan produk yang kurang tepat, membuat banyaknya keluhan konsumen kesulitan dalam mencari produk. Permasalahan tersebut membuat penataan ulang layout rak supermarket perlu dilakukan dalam penempatan produk untuk menentukan strategi penjualan. Pendekatan Association Rules, metode Market Basket Analysis, dan Activity Relationship Chart diajukan untuk menentukan pertimbangan layout. Menempatkan produk pada tata letak yang sesuai dengan keinginan konsumen dan memberikan rekomendasi atau respon teknis kepada pihak supermarket dalam hal pelayanan konsumen menjadi tujuan utama. Penyelesaiannya, hasil didapat usulan tata letak supermarket baru berdasarkan asosiasi antara kategori produk. Hal ini memungkinkan penjual untuk mengelompokkan produk berdasarkan kebiasaan pola pembelian konsumen, mengurangi waktu pencarian, dan kemudian menciptakan daya tarik yang kuat untuk konsumen. Association Rules memberikan perbedaan secara kompetitif dalam retail dengan menghadirkan solusi tata letak toko retail yang lebih menguntungkan.
Informasi yang didapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pemasaran retail. Pelanggan lebih bahagia karena mereka menemukan apa yang dibutuhkan, sedangkan penjual dapat memaksimalkan keuntungan. Referensi kelima yaitu Real Supermarket X menggunakan metode market basket analysis dan block plan. Penulisnya itu Aditya Perdana Putra, Aprilia Dewi Brias Alma, Areta Safa Aprilia, Bayu Bagaswara, dan Dwi Sulistya Widya Habsari. Permasalahan yang dihadapi yaitu kondisi layout di supermarket X sebelum bulan November 2021 masih kurang optimal karena luas area untuk ruang gerak pelanggan yang sangat sempit dan terjadi antrian panjang yang membuat jalur antrian sampai masuk ke aisle atau gang antara rak produk. Pada bulan November 2021 hingga saat ini, pihak supermarket X masih melakukan renovasi berupa perluasan area, penataan ulang layout produk, dan perbaikan lantai. Oleh karena itu, pihak supermarket X masih perlu merancang ulang layout fasilitas dan produk untuk menetapkan alternatif layout yang lebih optimal dan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sampai saat ini. Kemudian, penyelesaiannya yaitu berdasarkan perhitungan market basket analysis diperoleh nilai support faktor produk dan ditetapkan minimum nilai support faktor 5%. Sehingga produk dengan support faktor kurang dari 5%, produk tereliminasi yaitu sebanyak 12 produk. Kemudian, pada perhitungan nilai confidence terdapat 11 produk, sehingga terdapat 110 pasangan produk yang akan dicari nilai confidence dari setiap pasangan. Minimum nilai confidence yang ditetapkan yaitu sebesar 19% yang mengakibatkan 72 pasangan produk tereliminasi untuk perhitungan berikutnya. Kemudian, tahapan terakhir dalam market basket analysis ini adalah menghitung nilai improvement ratio atau IR. Nilai improvement ratio ini dinyatakan valid jika IR lebih dari 1. Dan berdasarkan perhitungan didapatkan satu pasangan produk yang memiliki nilai IR kurang dari 1 yaitu produk pewangi dan pemutih dan bakery, sehingga pasangan produk tersebut dikatakan tidak valid. Dari ketiga usulan layout alternatif didapatkan satu layout terpilih berdasarkan hasil market basket analysis, yaitu layout usulan alternatif 1 karena memiliki skor block plan tertinggi sebesar 0,35. Selanjutnya ada referensi ke-6, yaitu dengan judul Perencanaan Ulang Tata Letak untuk Pengoptimalisasian Ruang pada Toko Retail RDSP Bogor. Penulisnya itu Daniel Mariboto dan kawan-kawan. Permasalahan yang dihadapi yaitu terdapat permasalahan pada RDSP yaitu tata letak keranjang belanja yang kurang efisien. Tata letak yang tidak tepat menyebabkan pelanggan merasa kesulitan untuk menemukan barang yang mereka cari, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode Activity Relationship Chart untuk menganalisis keterkaitan antara fasilitas dan Total Closeness Rating atau TRC untuk mendapatkan manfaat dan keunggulan seperti layout yang sesuai dengan aliran material yang dibutuhkan oleh produk yang ada dan jarak aliran material terpendek yang dapat dicapai. Penyelesaian permasalahan tersebut yaitu berdasarkan penelitian ini, hasil penempatan tata letak fasilitas keranjang pada layout solution mengalami perubahan. Hasil analisa perhitungan TRC, nilai tertinggi ditunjukkan untuk rak display dengan nilai TRC 191, dan yang kedua yaitu tempat keranjang barang dengan nilai 189. Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang tata letak fasilitas pada RDSP dengan harapan dapat menempatkan produk dan mengatur ruang dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan pengalaman pelanggan dan memaksimalkan penggunaan ruang. Berikutnya, referensi ke-7 dengan judul Aplikasi Data Mining dalam Penentuan Layout Swalayan dengan menggunakan metode MBA atau Market Basket Analysis. Penulisnya yaitu Muhammad Rizky dan kawan-kawan. Permasalahan yang dihadapi yaitu berdasarkan wawancara dengan pemilik XX Swalayan, perencanaan layout yang dilakukan oleh
XX swalayan secara garis besar dibagi menjadi dua klaster, yaitu food dan non-food. Namun, penataan layout per klasternya dilakukan secara random dan bukan didasarkan pada pola pembelian pelanggan. Pemilik XX swalayan menginginkan agar dilakukan penataan ulang layout klasternya berdasarkan pola pembelian pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan studi untuk menyelesaikan masalah di atas, yaitu dengan menggunakan market basket analysis yang merupakan salah satu teknik dari data mining. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan hasil aturan asosiasi yang diperoleh dengan teknik MBA dengan menggunakan metode pattern growth, diketahui beberapa klaster yang mempunyai hubungan untuk dibeli oleh pelanggan secara bersamaan. Beberapa contoh klaster tersebut diantaranya klaster beverage dengan klaster cemilan, klaster biskuit dengan klaster coklat, klaster tisu dengan klaster parfum, klaster handbody dengan klaster parfum, klaster biskuit dengan klaster permen, dan lain-lain. Perancangan layout usulan klaster berdasarkan analisa hubungan dan kebiasaan pelanggan. Hubungan antara produk yang kuat berarti mempunyai kecenderungan untuk didekatkan, sehingga pada layout usulan, klaster tersebut dapat diletakkan berdekatan sesuai dengan hasil ARC dan nilai confidence antar item dari aturan asosiasi. Selebihnya, klaster yang ada dapat menyesuaikan dengan kondisi bangunan untuk diletakkan di mana saja. Selanjutnya ada referensi ke-8, yaitu dengan judul Perbaikan Tata Letak Pasar Induk Tradisional di Sangatta dengan metode Market Basket Analysis atau MBA. Penulisnya yaitu Indra Wahyudi dan Anwar Arifin. Masalah yang dihadapi yaitu pasar induk tradisional di Sangatta merupakan yang mengedepankan kepuasan para konsumen. Luas area pasar yang mencapai 5.000 meter persegi menimbulkan permasalahan rasa lelah pada konsumen ketika mencari produk yang ingin dibeli. Selain luas area, jarak antar kelompok produk yang diinginkan oleh konsumen terbilang jauh. Penyelesaiannya yaitu dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah diuraikan, perilaku belanja konsumen pasar induk dilihat dari analisis metode market basket analysis dan activity relationship chart. Menghasilkan kesimpulan, dari perhitungan nilai support di atas, dieliminasi beberapa produk yang memiliki nilai di bawah 3%. Terdapat 16 kios yang berada di bawah nilai support sehingga terdapat 14 kios yang tidak tereliminasi. Berdasarkan metode market basket analysis, activity relationship chart terdapat 14 kios yang dihubungkan berdasarkan pertimbangan standar operation procedure atau SOP pada perusahaan retail. Berikutnya ada referensi ke-9 dengan judul Perancangan Ulang Tata Letak Display Retail Fashion menggunakan Activity Relationship Chart. Penulisnya yaitu Arda Yulistio, Mahmud Basuki, dan Azhari. Masalah yang dihadapi adalah dari observasi yang telah dilakukan, didapat tata letak point brick yang masih perlu untuk dioptimalkan dalam penataan fasilitasnya, seperti area kasir dan space area display, yang masih terlalu padat dalam peletakannya. Pada awalnya, area kasir dan area space display yang sangat mencolok, namun dalam penelitian ini akan menganalisa semua fasilitas yang ada di point brick. Diharapkan segala yang belum optimal menjadi lebih optimal. Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengatur tata letak display di point brick supaya lebih baik dan tertata rapi. Dengan penataan ulang secara tepat, diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara optimal. Penyelesaiannya yaitu dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan analisa ARC atau Activity Relationship Chart ini, terdapat usulan perubahan tata letak yaitu space area kasir diubah menjadi didekatkan dengan gudang. Sehingga fitting room diubah menjadi ditempatkan di tengah toko supaya mudah dalam pengawasan, keluar masuk pelanggan, coba barang, transaksi, dan akses ke gudang. Gudang dan fitting room menjadi berdampingan. Fitting room berubah menjadi sedikit luas. Kemudian untuk referensi ke-10 dengan judul Market Basket Analysis menggunakan Association Rule dan Algoritma a priori pada produk penjualan barang.
Penulisnya yaitu Elvira Umar, Dani Manganongga, dan Ade Aryani. Masalah yang dihadapi yaitu semakin besar suatu perusahaan, tentunya akan semakin besar data yang dimiliki. Data-data tersebut antara lain yaitu data konsumen, data penjualan, data transaksi pembelian, data penggajian. Semua data transaksi tersebut biasanya disimpan oleh perusahaan dalam database center. Namun, banyak perusahaan yang tidak mengetahui betapa pentingnya tumpukan data-data yang diperoleh perusahaan dalam bertransaksi dan beraktivitas. Salah satunya yaitu Mitra Swalayan Salatiga. Perusahaan memandang data-data tersebut hanya sebagai arsip atau berkas-berkas yang tidak terpakai dan bisa dihancurkan kapan saja oleh perusahaan. Hal tersebut merupakan pandangan yang salah, sebab data-data tersebut bisa diberdayakan menggunakan tool data mining yang bisa digunakan untuk meramalkan strategi bisnis dan meningkatkan perusahaan di masa depan. Penyelesaiannya yaitu dataset yang diperoleh dari data transaksi penjualan Mitra Swalayan Salatiga kemudian diolah untuk mendapatkan data tabulator, sehingga memperoleh data perhitungan manual menggunakan Excel. Selanjutnya, melakukan pengolahan data menggunakan market basket analysis untuk mengetahui kebiasaan pembelian konsumen dalam membeli produk pada satu kali transaksi. Association tool yaitu bagian dari data mining untuk menentukan atau menemukan aturan asosiatif antara satu kombinasi item dan perhitungan nilai support dan confidence sehingga dapat mengetahui seberapa besar kemungkinan konsumen beli barang secara bersamaan. Lalu terakhir adalah referensi skripsi yang saya gunakan untuk penelitian ini dengan judul Analisis Layout Produk dengan Metode Market Basket Analysis MBA pada Swalayan Sigimart, Pasir Putih, Kabupaten Kampar, dengan penulis Siska Putri Utamiha. Masalah yang dihadapi yaitu masalah yang dialami Swalayan Sigimart yaitu terdapat pada layout yang masih belum tertata dengan baik, sehingga menyulitkan konsumen dalam mencari barang yang diinginkan. Oleh sebab itu, permasalahan layout ini berdampak pada naik turunnya transaksi penjualan pada tahun 2020, dan ada beberapa bulan yang mengalami penurunan transaksi penjualan. Hal ini tentunya akan berdampak pada laba yang dihasilkan oleh Swalayan Sigimart. Layout yang kurang baik dapat menyulitkan konsumen dalam mencari barang yang diinginkan dan memutuskan untuk tidak berlangganan di toko tersebut. Dampaknya, jika konsumen tidak berlangganan pada toko tersebut, maka transaksi penjualan dan laba akan menurun. Penyelesaiannya yaitu dari hasil perhitungan MBA didapat 14 perubahan penataan ulang layout swalayan. Hasil ini didapat dari perhitungan akhir MBA yaitu improvement ratio. Dari hasil improvement ratio didapat 13 kombinasi barang yang saling mempunyai kedekatan atau barang yang dibeli secara bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan barang yang menarik, barang yang sering dibeli, dan barang yang menjadi alasan utama sudah dianggap baik oleh konsumen. Sedangkan penempatan barang yang mempunyai daya tarik tinggi dan barang yang pertama kali dicari dianggap masih belum baik oleh konsumen. Dari segi dimensi, material, dan suasana sudah dianggap baik oleh konsumen, sedangkan perlengkapan dan kapasitas ruangan masih belum baik. Keterkaitan antara masalah dan penyelesaian ini dengan metode yang digunakan dengan permasalahan dihadapi tentu sudah sesuai karena faktor utamanya adalah tata letak, sehingga diusulkan untuk melakukan perbaikan tata letak menggunakan dari hasil perhitungan MBA dan ARC. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.